Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karuliane. Baiklah, hari ini kita akan membahas prediksi soal UP PPG Guru Tertentu tahun 2024, persiapan piloting 3 untuk melaksanakan uji pengetahuan. Tentunya dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Baiklah Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan langsung saja kita mulai membahas soalnya. Nomor satu. Seorang guru PJOK mencoba untuk mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di kelasnya. Dia merancang kegiatan di mana siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan diberikan tugas untuk merancang strategi permainan sepak bola yang melibatkan teknik dasar yang telah mereka pelajari. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan strategi mereka, menjelaskan alasan di balik pilihan teknik yang digunakan, serta mengaplikasikannya dalam simulasi permainan. Setelah itu, siswa diminta untuk memberikan umpan balik terhadap strategi yang disusun oleh kelompok lain. Dalam konteks ini, apa yang menjadi keuntungan utama dari pendekatan ini terkait dengan pengembangan keterampilan siswa? A. Siswa akan lebih cepat memahami teknik dasar permainan karena mereka hanya mengikuti instruksi guru tanpa perlu berdiskusi atau menganalisis. B. Pendekatan ini membatasi kebebasan siswa dalam merancang strategi sehingga mereka hanya perlu meniru teknik yang sudah dipelajari tanpa mengembangkan kreativitas. C. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berkolaborasi dan berpikir kritis dalam merancang strategi yang meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan pemahaman terhadap konsep permainan. D. Dengan fokus pada diskusi dan umpan balik dari teman, siswa akan mengabaikan pentingnya penerapan teknik dasar yang benar dalam permainan. Siswa akan lebih berfokus pada tugas individual sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari diskusi kelompok dalam memahami konsep yang lebih luas. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berkolaborasi dan berpikir kritis dalam merancang strategi yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi dan pemahaman terhadap konsep permainan. Penjelasannya, pendekatan ini mengintegrasikan kolaborasi dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Dengan memberikan tugas untuk merancang strategi permainan sepak bola dan menganalisis pilihan teknik yang digunakan, siswa diharapkan untuk lebih memahami konsep permainan dan teknik dasar secara mendalam. Diskusi kelompok dan umpan balik antar teman juga membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi, yang sangat bermanfaat untuk pemahaman jangka panjang. Selain itu, pendekatan ini memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dan mengembangkan keterampilan sosial serta komunikasi. Jadi jawaban nomor satu adalah C. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berkolaborasi dan berpikir kritis dalam merancang strategi yang meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan pemahaman terhadap konsep permainan. Nomor 2, seorang guru PJOK menggunakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk merancang dan memimpin sesi latihan keterampilan sepak bola mereka sendiri. Setelah latihan, guru meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka dengan cara menyusun laporan yang berisi analisis tentang keterampilan yang mereka pelajari, tantangan yang dihadapi, dan cara mereka mengatasinya. Mengingat sifat kegiatan tersebut, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam penerapan pendekatan ini? Siswa mungkin merasa kesulitan dalam merancang latihan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, yang dapat menyebabkan kebingungannya dalam memahami tujuan pembelajaran. B. Proses refleksi bisa memakan waktu lama sehingga siswa tidak memiliki cukup waktu untuk mempraktikkan keterampilan yang mereka pelajari selama latihan. C. Pemberian kebebasan untuk merancang dan memimpin latihan dapat menyebabkan beberapa siswa tidak fokus pada tujuan pembelajaran yang sebenarnya dan malah mengabaikan teknik dasar. D. Siswa akan lebih memilih untuk mengikuti instruksi guru daripada merancang dan memimpin latihan sendiri yang membuat pembelajaran menjadi kurang efektif. Tantangan terbesar adalah mendorong siswa untuk mengevaluasi diri mereka secara objektif karena mereka mungkin merasa kurang percaya diri untuk mengkritik kinerja mereka sendiri. Jawaban yang tepat adalah A. Siswa mungkin merasa kesulitan dalam merancang latihan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka
yang dapat menyebabkan kebingungannya dalam memahami tujuan pembelajaran. Penjelasannya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk merancang dan memimpin sesi latihan memang dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan pemahaman mereka terhadap materi. Namun, tantangan utama adalah bahwa beberapa siswa mungkin belum cukup memahami cara merancang latihan yang efektif sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Jika latihan yang dirancang terlalu sulit atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, hal ini bisa menyebabkan kebingungannya dalam mencapai tujuan pembelajaran serta mengurangi rasa percaya diri mereka. Pembelajaran yang terlalu bebas tanpa bimbingan yang tepat bisa menyebabkan kesulitan dalam mencapai hasil yang optimal. Jadi kunci jawaban nomor 2 adalah A. Siswa mungkin merasa kesulitan dalam merancang latihan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka yang dapat menyebabkan kebingungannya dalam memahami tujuan pembelajaran. Nomor 3, dalam suatu pembelajaran PJOK yang mengedepankan pendekatan berpusat pada peserta didik, siswa diminta untuk menganalisis permainan sepak bola yang sedang berlangsung dan membuat rekomendasi untuk perbaikan strategi tim berdasarkan pengamatan mereka terhadap teknik yang digunakan. Setelah itu, mereka diminta untuk berdiskusi dalam kelompok mengenai perbaikan yang telah mereka identifikasi. Apa ya yang menjadi tujuan utama dari pendekatan pembelajaran ini dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? A. Mendorong siswa untuk lebih mengandalkan instruksi guru daripada menganalisis situasi permainan secara mandiri. B. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan kekuatan dan kelemahan dalam permainan serta mengembangkan keterampilan mengambilan keputusan dan analisis taktis. C. Mengurangi beban kognitif. Mohon maaf. C. Mengurangi beban kognitif siswa dengan memberikan solusi langsung yang dapat diikuti tanpa perlu analisis atau diskusi lebih lanjut. D. Membatasi pemahaman siswa terhadap teknik dasar karena mereka terlalu fokus pada aspek taktis permainan daripada keterampilan individu. E. Mengarahkan siswa untuk fokus pada keterampilan teknis saja tanpa memberikan ruang untuk berpikir kritis atau analisis strategi permainan secara keseluruhan. Jawaban yang tepat adalah B. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan kekuatan dan kelemahan dalam permainan, serta mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan dan analisis taktis. Penjelasannya, pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan siswa dalam proses analisis situasi permainan yang mendorong mereka untuk berpikir kritis mengenai strategi dan teknik yang digunakan dalam permainan. Melalui refleksi dan diskusi, siswa dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan tim, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis mereka, tetapi juga memperkuat kemampuan pengambilan keputusan, analisis taktis, dan berpikir kritis dalam konteks permainan. Jadi kunci jawaban nomor 3 adalah B. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan kekuatan dan kelemahan dalam permainan, serta mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan dan analisis taktis. Nomor 4. Seorang guru PJOK sedang merancang kegiatan di mana siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk merencanakan dan melaksanakan sebuah permainan sepak bola yang melibatkan teknik dasar seperti menggiring bola, menembak, dan menyundul. Setiap kelompok kemudian harus mempresentasikan strategi mereka dan menjelaskan pilihan teknik yang mereka gunakan dalam permainan tersebut. Selain itu, kelompok lain akan memberikan umpan balik terhadap pilihan strategi tersebut. Dalam konteks ini, apa yang menjadi dampak potensial yang paling signifikan terhadap pengembangan keterampilan sosial siswa? A. Siswa dapat belajar untuk bekerja sama secara efektif, tetapi akan lebih sulit untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang teknik permainan karena terlalu fokus pada aspek kolaboratif. B. Interaksi antar kelompok dapat meningkatkan kemampuan mendengarkan dan berbicara, tetapi bisa menyebabkan siswa menjadi lebih tergantung pada umpan balik daripada merancang strategi mereka sendiri. C. Proses kolaboratif dan presentasi strategi dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi, mendengarkan sudut pandang orang lain, serta berpikir kritis dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. D. Umpan balik yang diberikan oleh kelompok lain akan lebih cenderung bersifat negatif yang dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial siswa dan menurunkan rasa percaya diri mereka. E.
Karena fokus utama adalah teknik dasar permainan, siswa akan lebih terhindar dari dinamika kelompok yang rumit dan lebih fokus pada peningkatan keterampilan individu tanpa gangguan sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Proses kolaboratif dan presentasi strategi dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi, mendengarkan sudut pandang orang lain, serta berpikir kritis dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Penjelasannya, dengan bekerja sama dalam kelompok kecil untuk merencanakan dan melaksanakan permainan, siswa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Proses ini dapat memperkuat keterampilan sosial mereka, seperti komunikasi yang efektif, mendengarkan dengan empati, dan berpikir kritis saat memberikan umpan balik. Presentasi strategi juga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum dan menyampaikan ide secara jelas. Selain itu, memberi umpan balik yang konstruktif mengajarkan siswa cara memberikan kritik yang membangun, yang dapat memperbaiki hubungan antara individu dalam kelompok dan meningkatkan keterampilan sosial secara keseluruhan. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah C. Proses kolaboratif dan presentasi strategi dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi, mendengarkan sudut pandang orang lain, serta berpikir kritis dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Nomor 5, dalam sebuah pembelajaran PJOK berbasis pada pendekatan yang berpusat pada peserta didik, siswa diberikan kesempatan untuk merancang sebuah turnamen mini sepak bola di kelas, di mana mereka mengatur semua aspek, mulai dari pembagian tim, peraturan permainan, hingga penilaian keterampilan teknik selama pertandingan. Setelah turnamen selesai, guru meminta siswa untuk merefleksikan bagaimana mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari, serta mendiskusikan peran mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam hal ini, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi siswa terkait dengan pengembangan keterampilan metakognitif mereka? A. Siswa mungkin kesulitan mengevaluasi kinerja diri mereka sendiri secara objektif, terutama dalam konteks kerja tim yang melibatkan banyak variabel dan keputusan kolektif. B. Proses refleksi mungkin mengarah pada pemahaman yang dangkal tentang keterampilan yang telah dipelajari, karena siswa lebih fokus pada hasil akhir turnamen daripada proses belajar yang mereka jalani. C. Pemberian kesempatan untuk merancang turnamen mini dapat menyebabkan siswa lebih fokus pada tugas administratif dan kurang memperhatikan pengembangan keterampilan fisik mereka dalam permainan. D. Karena siswa bekerja dalam kelompok, mereka mungkin cenderung mengabaikan perkembangan keterampilan individu mereka dan lebih banyak terfokus pada pencapaian kelompok secara keseluruhan. Proses merancang turnamen mini akan memfokuskan siswa pada aspek taktis permainan dan mengurangi perhatian mereka terhadap pentingnya keterampilan teknis dasar dalam sepak bola. Pembahasan nomor 5. Jawaban yang paling tepat adalah A. Siswa mungkin kesulitan mengevaluasi kinerja diri mereka sendiri secara objektif, terutama dalam konteks kerja tim yang melibatkan banyak variabel dan keputusan kolektif. Penjelasannya, tantangan utama yang mungkin dihadapi siswa dalam pengembangan keterampilan metakognitif mereka adalah kesulitan dalam mengevaluasi kinerja mereka secara objektif. Dalam konteks turnamen ini mini sepak bola, ada banyak variabel yang terlibat seperti dinamika tim, keputusan kolektif, dan pengaruh faktor eksternal lainnya. Siswa mungkin mengalami kesulitan untuk memisahkan peran mereka dalam tim dan melakukan refleksi yang jujur terhadap keterampilan individu mereka. Evaluasi diri yang objektif memerlukan kemampuan untuk melihat kekuatan dan kelemahan secara jernih, yang bisa sulit dilakukan ketika peran mereka sangat terhubung dengan upaya tim secara keseluruhan. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah A. Siswa mungkin kesulitan mengevaluasi kinerja diri mereka sendiri secara objektif, terutama dalam konteks kerja tim yang melibatkan banyak variabel dan keputusan kolektif. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini 5 prediksi soal UP Piloting 3. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel CJ Corliane dengan subscribe dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.